warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka lagi, ya, bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah satu nikmat daripada Allah, di mana nikmat tersebut bisa menjadikan kita semua berkumpul di dalam ruangan kelas yang indah ini. Apa tujuannya? Untuk belajar. Ya, untuk belajar. Gimana? Kalian semua sehat? Sehat. Sehat ya. Kalau nggak sehat, kalian nggak bakal. Tetapi apa namanya? Sebelum pelaksanaan pembelajaran, tentunya kalian harus mempersiapkan diri dulu. Apa persiapan dirinya? Yang pertama, harus menjaga kesehatan dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjaga diri kita dari hal-hal yang memang akan mendatangkan penyakit. Salah satunya sarapan. Ya, sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Belum. Kalau yang belum berarti harus besok lagi sarapan. Ya iyalah, kenapa harus besok? Ya waktu sarapan nggak bakal bisa diulang. Harus pagi sarapannya. Ketika hari ini nggak sarapan pagi ini, berarti harus besok sarapannya. Kalau siang bukan sarapan, ngawadang. Ya. Oke. Nah, sebelum pelaksanaan pembelajaran, tentunya kita harus berdoa dulu. Kenapa? Supaya kita belajar mendapatkan keberkahan, mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang biasa pimpin doa itu siapa? Doa kelas ya? Oke, silakan pimpin. Sebelum belajarnya kita berdoa dimulai. Yani, Apa? kemana sih Yani? Tadi dia sakit. Orang mana? BM. Istirahat. Dika. Dika ya? Dika. Ini P sama D sama tulisannya. Apa? Orang mana sih? Dika. Bang Pinang. Manda. Mana Manda? Dinda. Adik. Sofi. Rapka. Apa? Uus. Oji. Ada yang belum dipanggil? Nggak ada. Ya. Berarti yang apa itu 3 orang. Berapa tadi? 2 atau 3? Sebelum pembelajaran kita mulai ke pembelajaran inti, Bapak akan bagi kelompok untuk kalian nanti. Satu kelompoknya itu 4 orang. Ya. Tetapi jangan duduk ke kelompok masing-masing. Belajar dulu masing-masing. Nanti setelah ada instruksi dari Bapak, kalian silakan nanti masuk kelompok masing-masing. Paham? Oke. Kelompok 1 itu, perhatikan ya, ingat di dalam otak. Kelompok 1 Martin, Ridki, Maulana, Topik, Aditya. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Reja, Maulana, Imam, Sandy. 2. Ingat ya nama kelompoknya. Nama anggota kelompoknya diingat, diam. Kelompok 3 Cindy, Nining, Intan, Ratna. Kelompok 4 Putri, Umi, Rahma, Leni. Kelompok 5 Yeni, Ika, Manda, Dinda. Ada yang hadir nggak di kelompok ini? Siapa? Yeni. Yeni sama Ika. Berarti harus ngambil dari nggak apa-apa, 3 orang aja berarti kalau nggak ada. Ya. Kelompok selanjutnya yaitu yang tadi cuma 2 orang ya. Apa-apa 2 orang aja. Sopi, Rapka, Uus, Oji. Ini untuk kelompok kalian ingat, harus diingat ya nama-nama kelompoknya. Nanti ada sesi presentasi di depan. Ya.
Nah, oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak pengen tahu sejauh mana kalian belajar tentang akidah. Seperti hal yang pernah Bapak katakan, akidah itu adalah satu keyakinan, adalah ikatan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, dengerin. Akan tetapi tidak akan sempurna akidah seseorang kalau tidak mengenalnya. Seperti sifat Allah. Sifat Allah itu bermacam-macam. Ya. Ada 3 kategori sifat Allah. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaib. Apa pengen tahu? Kalian pernah belajar nggak atau pernah mengetahui nggak tentang sifat Allah? Apa sih pengertian sifat wajib Allah itu? Ada yang tahu? Tidak. Ada yang bisa menjelaskan sifat wajib Allah? Sifat wajib Allah itu sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya. Apa sih sifat mustahil Allah? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Apa pengertian sifat jaib Allah? Dan sebutkan contoh sifat wajib Allah. Apa yang kalian ketahui tentang sifat-sifat Allah itu? Kalian tidak paham, tidak mengetahui. Nah, dalam pembelajaran ini diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan apa sih itu pengertian sifat wajib Allah. Ya. Kira-kira menurut kalian kakinya di dalam kehidupan sehari-hari Allah itu penting nggak? Penting. Sepenting apa Allah itu? Nah, sepenting apa Allah itu? Nah, sifat wajib Allah, sifat kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Allah. Pahami dan maknai itu. Sifat wajib Allah itu sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, tetapi dalam hal sifat kesempurnaannya. Dengerin, nanti akan Bapak tanya. Yang kedua, sifat mustahil Allah, sifat yang bertentangan atau sama sekali tidak dimiliki oleh Allah, itu sifat mustahil. Kita ambil contoh kecil, wujud itu ada. Mustahilnya apa? Tidak ada. Mustahilnya nanti akan kita pelajari. Yang ketiga, sifat jaib Allah, sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada bagi Allah. Ya, itu terkait tentang sifat-sifat Allah. Ada yang ditanyakan terkait sifat Allah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke pembelajaran. Ya, kita langsung ke pembelajaran. Siapkan buku catatan kalian, siapkan otak kalian, siapkan mental kalian juga. Jangan sampai apa yang dipelajari nanti kalian tidak tahu. Siap? Siap? Kompak, siap? Akan Bapak tampilkan video tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih sifat Allah itu? Oke, sekarang perhatikan video pembelajaran ini. Diharapkan kalian nanti bisa mengidentifikasi, memahami pengertian dan arti daripada apa sih sifat wajib Allah, apa sih sifat mustahil Allah, apa sih sifat jaib Allah, dan apa klasifikasi sifat daripada wajib, mustahil, dan jaib Allah. Yang ribut perhatikan.
perhatikan ya. Perhatikan, jangan ditulis. Perhatikan aja. Dari video tadi, apa yang membuat mindset kalian, apa yang membuat pemikiran kalian tentang sifat Allah itu? Nah, pertanyaan gini, menurut kalian sifat Allah wajib nggak diketahui oleh kita semua sebagai umat Islam? Wajib. Ya? Wajib nggak? Wajib. Dengan tujuan apa? Tujuannya kalau kita tidak mengenal, maka kita tidak sayang. Kita kenal, maka tak sayang. Itu seperti itu. Kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana sih kenal Allah itu? Yaitu dengan cara apa? Mengenal sifat-sifatnya. Oke. Akan Bapak jelaskan terkait apa sih itu sifat-sifat Allah. Perhatikan, amati, dan jangan ribut. Ikut juga kan? Perhatikan ke layar di depan. Apa sih sifat-sifat Allah itu? Capaian pembelajarannya, kalian harus mampu memahami tentang sifat wajib, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, sifat mustahil dan sifat jaib bagi Allah yang benar sesuai dengan pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, menurut kalian ini gambar orang sedang ngapain? Yang tadi itu Mendoa. berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nih. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami pengertian sifat wajib, mustahil dan jaib. Kalian harus mampu nanti menjelaskan tentang pengertian sifat-sifat ini. Nah, pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaib. Sifat wajib yaitu sifat yang mesti ada atau harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sifat mustahilnya yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah. Dan sifat jaib itu sifat yang boleh ada atau boleh tidak ada sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian tentang sifat Allah. Sifat Allah itu ada 3 bagian. Bukan bagian, klasifikasi. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaib. Apa sih sifat wajib?
Sifat wajib itu sifat yang memang harus ada pada zat Allah. Apa sih sifat mustahil? Sifat yang mungkin atau tidak mungkin ada pada zat Allah. Contohnya apa? Pemarah. Allah tidak mungkin menjadi seorang pemarah. Ya. Sebenarnya sifat janji itu sifat yang boleh ada atau tidak ada sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, sifat-sifat Allah ada nomor satu sifat wajib. Apa artinya sifat wajib? Yaitu pertama wujud, artinya ada. Mustahilnya apa? Adam, yaitu tidak ada. Jadi artinya gini, Allah itu maha ada yang bersifat wujud. Mustahil bagi Allah itu tidak ada zatnya. Mustahil bagi Allah itu tidak ada zatnya. Berarti Allah itu ada. Ya. Sementara jaidnya fi'lu kuli mukminin at-tarkuhu. Ya. Yang kedua, kidam. Terdahulu, artinya menurut bahasa Indonesia itu terdahulu. Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang menyamainya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahilnya bagi Allah apa? Hudus, baru. Allah bukan sifat baru. Allah bukan sifat yang sekarang ada. Ya, mustahil bagi Allah itu bersifat baru. Yang kedua, bako, kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan rusak, tidak akan binasa, tidak akan hilang. Itu sifat wajibnya. Sementara sifat mustahilnya, Allah itu adalah rusak. Mungkin nggak Allah bersifat rusak? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Mustahil bagi Allah itu bersifat rusak atau mati. Ya, perhatikan. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk lain. Mungkin nggak bagi Allah itu serupa dengan makhluk lain? Mungkin nggak? Manusia makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Ada yang serupa nggak? Serupa. Secara fisik manusia itu serupa. Ada tangannya, ada kakinya. Ya? Ada rambutnya. Mungkin nggak? Allah itu tidak ada yang menciptakan, Allah itu tidak ada yang membuat. Wajibnya Allah itu tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang membuat. Artinya Allah berdiri sendiri. Terus mustahilnya apa? Butuh kepada yang lain. Ya. Ihtiyajul lil ghairi, yang artinya butuh kepada yang lain. Kalau manusia itu membutuhkan orang lain nggak? Membutuhkan orang lain nggak? Manusia membutuhkan orang lain nggak? Membutuhkan. Yang kencang ngomongnya. Membutuhkan. Ya, manusia itu sejak lahir ke dunia, sampai masuk ke liang lahat, manusia membutuhkan orang lain. Kenapa? Manusia dilahirkan oleh manusia, diurus oleh manusia, dibesarkan oleh manusia, mati dikuburkan oleh manusia. Sementara bagi Allah tidak mungkin, karena Allah adalah penggerak daripada makhluknya. Jadi mustahilnya bagi Allah itu apa? Butuh kepada yang lain. Tidak mungkin Allah membutuhkan yang lain. Tidak mungkin Allah membutuhkan malaikat. Tidak mungkin Allah membutuhkan jin. Tidak mungkin Allah membutuhkan makhluknya seperti manusia. Tidak mungkin. Tugas manusia itu hanya apa? Hanya beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Itu tugasnya. Perhatikan lagi. Yang selanjutnya apa? Wahdaniyah. Esa itu berbeda dengan satu.
Perhatikan. Esa itu berbeda dengan satu. Iya. Kalau satu berarti ada temannya dua. Kalau esa tunggal. Tidak ada temannya satu dua, tidak ada. Jadi kalau menyebut Allah itu esa apa satu? Esa. Kalau satu berarti ada hitungan. Ya. Allah itu esa. Ta'adud, terbilang, tidak mungkin bagi Allah itu ada dua atau tiga. Ya. Ta'adud artinya terbilang, tidak mungkin bagi Allah itu ada dua atau tiga. Pada niat kudrat, kuasa, Allah itu maha kuasa. Maha kuasa nggak Allah? Menurut kalian Allah itu maha kuasa nggak? Apa maha kuasanya? Coba ngomong aja, ngomong. Menurut kalian Allah maha kuasanya apa? Berkuasa di bidang apa Allah itu? Allah itu berkuasa di segala bidang apapun. Allah itu berkuasa. Ya? Oh, enggak mustahil. Kalau bagi Allah mustahil kan? Pertanyaan. Menurut kalian mustahil enggak manusia memiliki sifat tidak ada baru rusak dan yang lainnya? Manusia memiliki sifat ini mustahil enggak? Enggak. Apa alasannya? Karena manusia itu adalah makhluk. Kalau Allah mustahil enggak? Mustahil. Kenapa? Allah memiliki sifat itu mustahil enggak? Mustahil. Kenapa? Karena Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta. Berbeda dengan manusia yang diciptakan Allah yang menciptakan. Kalau Allah tidak akan rusak, kalau manusia mengalami rusak. Kalau Allah tidak akan mati, manusia mengalami mati. Itulah perbedaan manusia makhluk dengan pencipta. Kata lu. Silakan baca, kamu. Poin 10 apa? Yang keras bacanya. Sifat wajib. Kita baca. Aku baca. Coba yang ini sih. Sifat wajib hayat hidup mustahil maut. Yang keras bacanya, yang keras. Yang kayak belum makan dikat dulu. Silakan baca, siapa yang mau baca? Baca. Poin 10 itu apa? Sifat Allah wajib hayat hidup Mustahilnya? mautun mati. Mautun. Oke. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Sifat wajibnya Allah itu hayat, artinya Allah itu maha hidup dan selalu hidup. Perhatikan, Allah itu memiliki sifat hayat, artinya hidup dan selalu hidup. Mustahilnya mautun, mati. Perbedaannya dengan makhluk, kalau makhluk itu memiliki sifat mautun, kalau Allah tidak, ya. Kalau manusia itu memiliki sifat mautun, kalau Allah tidak. Jadi sangat mustahil bagi Allah itu mati. Kalau Allah mati, bagaimana dengan makhluknya? Bagaimana dengan makhluknya? Ya. Kalau Allah mati, bagaimana dengan makhluknya? Coba, kira-kira kalau Allah mati, bagaimana dengan makhluknya? Sementara Allah itu Allah yang mengatur angin, Allah yang mengatur air laut, Allah yang mengatur segala apapun di dunia. Ketika tidak ada yang mengatur, semena-mena air laut jadi tsunami semena-mena, maka terjadilah yang namanya kiamat. Ya. Yang poin 11 sama, Allah itu maha mendengar. Perhatikan, namun terpikir keluar perminggu daripada namun harum gitar jam kelas.
Poin 11 itu sama. Allah Maha mendengar. Menurut kalian, mungkin nggak Allah ada penyakit tuli? Torek. Mungkin nggak? Manusia ada nggak yang punya penyakit torek? Berarti bagi Allah ini adalah mustahil. Bagi Allah sifat tuli itu mustahil. Sementara bagi manusia mustahil enggak? Enggak. Karena ada yang tuli. Ya. Basar. Allah Maha melihat. Percaya nggak kalau Allah itu Maha melihat kita? Apa nggak mungkin kan manusia di dunia ini banyak. Percaya nggak? Ya. Mungkin nggak Allah buta? Upar-papar ke bawah dedelan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berarti mustahil bagi Allah itu memiliki sifat summun. Apa? Umyun, buta. Artinya sifat wajib dan mustahil itu sifat lawan kata. Ya. Kalau Allah Maha melihat, wajibnya Maha melihat, berarti mustahilnya Allah mustahil buta. Kalau Allah Maha mendengar, berarti mustahil bagi Allah itu tuli. Lagi. Kalam, berfirman. Berfirman itu Maha berbicara. Ya, mampu berbicara. Mampu berbicara. Mungkin nggak Allah itu bisa? Atau itu bisa ngomong? Mungkin nggak? Ya. Jadi sangat mustahil bagi Allah itu memiliki sifat Qadiron, Maha kuasa. Artinya Maha lemah. Allah itu Maha kuasa dan Allah itu tidak lemah. Muridan Maha berkehendak. Ya. Muridan Maha berkehendak. Terus Aliman Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui, pintar, cerdas. Mungkin nggak Allah itu memiliki sifat bodoh? Hah? Enggak. Mungkin nggak? Berarti kalau enggak disebut dengan mustahil Allah itu memiliki sifat bodoh. Yang artinya jahilan. Ya. Hayan Maha hidup, mayitan mati. Allah itu Maha hidup, sementara Allah itu nggak mungkin mengalami kematian. Ya. Sami'an Maha mendengar, asma Maha tuli, tidak mungkin Allah itu tuli. Terus basiran Maha melihat, am'a Maha buta. Apa buta? Tidak mungkin Allah itu buta. Mutakaliman Maha berfirman, kama itu Maha bisu. Tidak mungkin Allah itu bisu. Ini terkait sifat-sifat wajib mustahil Allah. Nih. Perhatikan. Identifikasi sifat-sifat Allah. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Perhatikan. Apa sih sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah itu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih sifat salbiyah itu? Sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai atau tidak layak bagi Allah. Contohnya bodoh. Ditolak oleh Allah. Karena Allah itu tidak bodoh. Mana sifat yang dapat diyakinkan melalui panca indera? Menurut kalian, yang membuat kalian yakin Allah itu ada apa? Yang kelihatan oleh mata. Apa? Yang kelihatan oleh mata. Alam dunia dan seisinya. Ya. Itu yang membuat kita yakin.
Maknawiyah, sifat yang menguatkan sifat ma'ani. Kita masuk ke slide selanjutnya. Lihat dan perhatikan. Apa saja yang masuk ke dalam sifat nafsiyah? Yang masuk ke dalam sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu wujud. Yang masuk ke dalam sifat satiyah, qidam, baqo, muhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Ya, itu yang masuk ke dalam sifat satiyah. Ke sifat ma'ani, kudrat, irodat, ilmu hayat, sama basar kalam. Ini maknawiyahnya qadiron, muridan, aliman, hayat, samian, basirun, mutakaliman. Itu yang masuk ke dalam sifat-sifat klasifikasi Allah. Nah, perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah yaitu ada di dalam Al-Quran surat apa itu? As-Sajdah. Coba siapa yang bisa baca? Yaitu surat As-Sajdah ayat 4. Siapa yang bisa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras bacanya. Yang lain diam. Yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayami summastawa alal ars ma lakum min dunihi min wali wala safi afala tatazakkarun. Sadaqallahul azim. Setelah kalian memperhatikan video dan penjelasan dari slide di layar ini, apa yang membuat kalian itu yang jadi bertanya-tanya dan apa yang berkesan buat kalian? Kira-kira setelah melihat dan memperhatikan video, kalian paham nggak apa itu sifat wajib Allah, apa itu sifat mustahil Allah, dan apa itu sifat jaid Allah? Sifat jaid itu boleh ada atau boleh pun tidak ada. Itu sifat jaid Allah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti Bapak yang bertanya kepada kalian dan kalian harus jawab. Ya? Dan kalian harus jawab. Pertanyaan pertama untuk kalian. Setelah memperhatikan video tadi itu, apa pengertian sifat wajib Allah itu? Jawab. Tutup bukunya. Tutup bukunya. Matiin. Kalian belajar tadi memperhatikan di video tadi ya ulah. Contoh tadi yang awalnya. Nanti Bapak dari contoh kan. Pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Ada nggak? Kalau nggak ada Bapak yang bertanya. Setelah kalian memperhatikan video tadi dan penjelasan tadi dari Bapak, berarti kalian sudah paham ya apa itu sifat wajib, apa itu sifat mustahil, dan apa itu sifat jaid. Oke, Bapak tanya. Siapa yang berani jawab dengan nada lantang dan jelas? Ya, jawabnya dengan nada lantang dan jelas. Apa pengertian sifat wajib Allah? Yang keras jawabnya. Siapa yang mau menjawab? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Yang mau menjawab silakan acungkan tangan. Apa pengertian sifat wajib Allah? Kamu nih. Keras. Sifat wajib yaitu sifat yang mesti ada atau harus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat wajib. Jadi sifat wajib itu sifat yang mesti ada ataupun harus ada pada zat Allah. Itu sifat wajib. Kalau sifat mustahil apa sifat mustahil itu? Silakan yang mau menjawab acungan tangan aja. Yang malu-malu. Yang mau menjawab acungan tangan. Ngacung.
Angkat tangan yang mau menjawab. Silakan. Sifat mustahil yaitu sifat yang tidak ada mungkin ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, contoh sifat mustahil Allah itu apa? Contohnya sifat mustahil Allah itu apa? Tuli. Satu. Mustahil enggak? Mustahil. Apalagi selain tuli? Buta. Apalagi selain buta? Bodoh. Apalagi selain bodoh? Bisu. Apalagi? Rusak. Setelah kalian memperhatikan video tadi, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian itu terkait sifat-sifat Allah. Yang pertama, apa pengertian sifat Allah? Sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz Allah. Yang kedua, pesan tadi dalam video itu apa maksudnya? Ya, nanti setelah selesai, kalian masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas. Di depan kelas, nanti kelompok yang lain dengerin. Dan kalau ada pertanyaan, silakan bertanya kepada teman kelompok kalian. Oke? Siap? Silakan. Kami membaca atas Kalau artinya ada anggota eta aran jelema itu mau ditulis iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya di sini dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan materi sifat-sifat Allah. Oke, kenalkan, nama saya Nini Maida dan ini anggota saya, anggota Ratna Junia, anggota Sinti dan anggota Iman. ayo. Oke, di sini saya yang membaca anggota Ratna. Yang lain diam, perhatikan. 1. Sifat Bangun. Sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah dan pasti ada oleh Allah. Contoh wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi yang mubinatihi wadaniyah tidak. 2. Sifat-sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang datang atau sama sekali tidak dimiliki olehnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, maka sifat-sifat mustahil ini dianggap tidak sebanding dengan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan salah satu contoh sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Pertanyaannya, sebutkan salah satu contoh sifat mustahil dan jaiz Allah. Contohnya aja 1 atau 2 aja.
Contohnya sifat wujud ada. Kasih itu lagi mustahil cincai dulu tak? Sifat wajib wujud ada, sifat mustahil ada, artinya tidak ada. Sifat zahir artinya filul kuli mukminin atau siapa lagi mau tanya? Pembelajaran pada hari ini mulai dari pembelajaran awal sampai dengan akhir telah selesai, sampai dengan diskusi juga telah selesai. Alhamdulillah presentasinya sangat berjalan dengan baik. Kita simpulkan sama-sama pembelajaran pada hari ini. Apa sih itu sifat Allah itu? Sifat Allah itu ada 3. Ada sifat wajib, mustahil, dan sifat jaid. Sifat wajib itu sifat yang mesti ada pada zat Allah. Sementara sifat mustahil sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah. Kalau sifat jaid itu sifat yang sesuai kehendak Allah. Ya, bil mukminin kehendak Allah, kumaha Allah bae sama. Jika Allah marah, jika Allah enggak. Nah, itu sifat jaid Allah. Nah, sifat nafsiyah dan sifat salbiyah itu adalah turunan daripada kata sifat wajib, mustahil, dan jaid. Nah, sifat nafsiyah itu sifat yang berhubungan dengan zat Allah, sementara salbiyahnya itu sifat yang meniadakan atau menolak hal-hal yang memang tidak sesuai dengan Allah. Sementara sifat ma'ani sifat yang dapat diyakinkan melalui panca indera. Yang bisa kita lihat sifat Allah itu ada apa? Wujud, Maha Agung, Maha Pencipta. Ini yang diciptakan oleh Allah. Itu ma'aninya, maknawiyahnya sifat yang menguatkan sifat iman. Apa ma'ani? Apa yang menguatkannya itu? Fenomena atau keadaan yang nyata. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan pembelajaran hari ini? Tidak. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan ya? Berarti alhamdulillah pembelajaran pada hari ini kalian sudah bisa memahami. Dan nanti akan Bapak tanya, apa sih itu sifat Allah? Sifat Allah ada berapa? 3. Ada sifat apa saja? Itu sifat-sifat Allah. Gimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan enggak? Menyenangkan. Oke, kalau menyenangkan, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Nah, untuk selanjutnya nanti kita membahas minggu depan itu tentang pelajaran masih dalam sifat-sifat Allah. Ya, masuk ke dalam Asmaul Husna. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.